Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Prodi Ekonomi Pembangunan yang menonton melalui YouTube. Gimana nih kabarnya setelah mengikuti berbagai rentetan ospek mulai dari ospek univ, ospek fakultas, dan sekarang ospek prodi. Tentunya banyak tugas ya. Tentunya banyak penugasan mulai dari ospek univ sampai sekarang ospek prodi. Tapi kalian jangan mengeluh ya, tetap semangat. Nah, pada pagi hari ini, saya Nalaiza Khaironi selaku moderator akan melakukan sharing-sharing dengan kakak-kakak Badan Pengurus Harian HMPP 2020. Sebelumnya ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan melakukan pengenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak yang ada di samping saya. Di samping kiri saya ini ada Kak Ahmad Sayuti Royali selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan 2020. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kak Ahmad, Kak Jali ini asal Lamongan ya Kak. Kalian tentu tahu kan asli Lamongan itu apa? Soto ya. Nah, Kak Jali ini asli Lamongan. Di sebelah kirinya lagi ada Kak Muhammad Sandi asli Bojonegoro. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kak Sandi ini selaku Wakil Ketua Umum HMPP 2020. Selanjutnya sebelah kirinya lagi ada kakak cantik yang namanya Kak Mutiara Putri. Kak Mutiara Putri ini asal mana Kak? Jepara Kak. Asal Jepara. Kak Mutiara Putri ini selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan 2020. Di sebelahnya lagi ada wakilnya, Kakak Dita Ajeng Andani Fahmi, selaku Wakil Sekjen HMPP 2020. Asal mana Kak Dita? Asal Gresik dong. Asal Gresik ya, sama kayak saya. Selanjutnya, sebelah kirinya ada kakak yang murah senyum, Kak Dika Fani Anjarwati. Dia selaku Bendahara Umum HMPP 2020. Selamat pagi Kak. Kak Dika ini asal Jombang. Selanjutnya kakak yang paling ujung, Kakak Retno Dwi Wulandari selaku Wakil Bendahara Umum. Asal mana Kak? Asal Nganjuk. Ya, asal Nganjuk. Nah, kalian udah kenal semua kan dengan kakak-kakak yang ada di samping saya, mulai dari Ketua Umum sampai Bendahara Umum. Nah, sekarang saya selaku moderator ini mau tanya-tanya, mau sharing-sharing dengan kakak-kakak yang ada di depan ini ya. Sebelumnya kan kita sebagai himpunan mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan tentu belum afdol kalau nggak tahu secara mendalam apa itu HMPP. Nah, oleh karena itu saya mau tanya ke kakak ketua umumnya terlebih dahulu. Apa sih Kak HMPP itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi HMPEP itu merupakan wadah organisasi bagi mahasiswa ekonomi pembangunan secara khusus dan himpunan mahasiswa prodi ekonomi pembangunan itu terbagi atau tergolong menjadi bagian dari organisasi eksekutif yang ada di kampus. Jadi kampus itu merupakan sebuah miniatur negara. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Dan himpunan itu merupakan kategori yang masuk ke dalam lembaga eksekutif yang diperuntukkan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi pembangunan. Dan himpunan itu yang paling mendasar. Perbedaannya biasanya kan teman-teman mengetahui organisasi di kampus itu hanya ada BEM ataupun BEM fakultas dan BEM universitas, tetapi selain dua itu ada lembaga eksekutif lainnya yaitu himpunan. Himpunan merupakan organisasi yang menaungi dan merangkul atau menampung aspirasi keluh kesah bagi mahasiswa yang dinaungi oleh himpunan tersebut.
Kalau kita HMP di Prodi Ekonomi Pembangunan berarti kita menaungi dan melayani serta menampung aspirasi mahasiswa ekonomi pembangunan. Itu deh. Ya, terima kasih Kak Jali. Jawaban yang sangat lengkap ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya nih tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pengurus harian. Saya awali di ketua umumnya dulu aja ya. Ya, kalau berbicara tugas pokok atau tupoksi, maka ketua umum mempunyai tugas pokok untuk memastikan dan melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak eksternal dan memastikan organisasinya berjalan sesuai dengan AD/ART KM UTM atau AD/ART-nya universitas. Cukup itu tugas pokok dari ketua umum. Tadi kan dijelaskan sama Kak Jali AD/ART ya. Tentu kalian yang belum masuk organisasi himpunan kan bingung ya bertanya-tanya apa sih AD/ART itu? Bisa saya tanyakan lagi ya. AD/ART itu apa Kak? AD/ART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan suatu aturan ataupun sebuah kebijakan atau mekanisme yang dibuat untuk menjadi landasan dasar kita organisasi yang ada di bawahnya untuk melakukan mekanisme kerja. Jadi ibaratnya gitu, AD/ART merupakan sebuah buku panduan yang kita gunakan untuk melakukan dan menjalankan organisasi kita. Ya. Terima kasih Kak, jawaban yang sangat jelas ya. Setelah itu saya lanjut nih ke tupoksinya Wakil Ketua Umum. Silakan Kak Sandi. Ya. Untuk tupoksi dari Wakil Ketua Umum kurang lebih hampir sama sih, kayak Bapak Ketua Umumnya, yakni tugas Wakil Ketua Umum itu membantu pelaksanaan fungsi jika Ketua Umumnya itu berhalangan, misal seperti rapat ataupun ada acara undangan di Ormawa. Nah, seperti itu bisa diwakilkan kepada Wakil Ketua Umumnya. Nah, yang selanjutnya melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan dalam kegiatan di HMPP tentunya. Terus yang selanjutnya memberikan membantu menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar pengurus di HMPP. Seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti kita dapat tarik kesimpulan ya, berarti ketua umum sama wakil ketua umum itu saling berkoordinasi erat ya. Selanjutnya, untuk topoksi selanjutnya saya akan bertanya ke sekretaris jenderalnya. Mbak Putri, silakan. Terima kasih Mbak. Kalau saya tadi dijelaskan bahwa di sini sebagai sekretaris jenderal ya, itu tentunya kalian semua pasti sudah mengetahui sekretaris itu apa sih tugasnya. Ya seperti itu. Pasti nggak tahu tentang tugas dari sekretaris, dari kalian yang berpengalaman menjadi kelas ataupun sekretaris di organisasi ataupun menjadi sekretaris diri sendiri ya. Sekretaris itu tidak jauh dari tulis menulis, surat menyurat ya seperti itu kan. Pasti tugasnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi di himpunan sendiri itu ada dua ya. Jadi ada sekretaris 1 sama sekretaris 2. Jadi kita ada pembagian tugas. Kalau sekretaris 1 contohnya ya kayak inventaris lah, pencatatan inventaris, terus mengenai penandatanganan di pembuatan peraturan, kan pasti setiap organisasi itu ada peraturan lah. Itu di situ
yang menandatangannya yaitu ada sekretaris umum 1 sama ketua umumnya. Di situ atas persetujuan dari anggota. Tetapi yang menandatangani yaitu sekretaris umum 1 sama ketua umum. Terus selain itu ada kayak tentang surat menyurat ya. Itu di situ yang pengarsipannya di sekretaris umum 1. Contohnya kayak penomoran dan lain-lain itu kan pasti ada pencatatannya, baik surat masuk ataupun surat keluar seperti itu. Yang intinya saya garis bawahi bahwa sekretaris umum 1 itu lebih ke bukan eksternal sih, tapi lebih ke umum lah, lebih ke umum kayak gitu. Kalau nanti sekretaris 2 akan dijelaskan oleh ini sekretaris 2-nya sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri atas jawabannya yang sangat detail ya. Nah tentunya kalau ada ketua pasti ada wakil. Lanjut aja ke Kak Dita selaku Wakil Sekretaris Jenderal HMPP 2020. Silakan Kak Dita, jelaskan tupoksinya. Ya, terima kasih Kak Nala atas waktunya. Di sini saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ya tidak jauh dari Sekretaris Jenderal. Kalau Sekretaris Jenderal bertugas mengarsip surat masuk keluar, saya juga mengarsip surat masuk, tapi dalam ranah kegiatan dalam sebuah organisasi. Jadi Sekretaris Jenderal itu lebih terkhusus pada kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya melakukan pendataan, administrasi, maupun arsip, surat menyurat dalam kegiatan apapun itu dalam organisasi, dan juga melakukan pengawasan serta pembinaan kepada sekretaris pelaksana dan juga kepada si kesekretariatan saat adanya sebuah kegiatan. Di sini saya juga membantu dari Kak Putri selaku Sekretaris Jenderal untuk misalnya inventaris aset yang dimiliki HMPEP lah, itu saya juga membantu Kak Putri dalam melakukan pendataan mungkin atau menjaga inventaris yang dimiliki oleh HMPEP. Kemudian untuk masalah proposal, surat menyurat, itu juga menjadi tanggung jawab dari Wakil Sekretaris Jenderal. Intinya Sekretaris Jenderal itu berurusan dengan surat menyurat atau proposal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi yang ada dalam sebuah kegiatan dalam organisasi tertentu. Mungkin itu dari saya, Kak Nala. Terima kasih Kak Dita. Nah, tadi dari awal udah ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal. Nah, sekarang yang terakhir bendahara umum. Kepada Kak Dika bisa menjelaskan tupoksi apa sih Kak tupoksinya bendahara umum itu? Ya, silakan. Terima kasih. Tugas pokok dan fungsi bendahara. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu apa sih tugas bendahara. Tugas besarnya itu mengelola keuangan. Tapi di sini saya membagi dan menguraikan menjadi 3 tugas pokok. Yang pertama, melakukan pengajuan penganggaran kepada birokrat atas proker yang akan organisasi kita laksanakan. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan internal HMP. Kemudian yang ketiga, itu melakukan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah terlaksana. Jadi kayaknya udah umum banget ya tugas bendahara. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Dika. Sangat menarik ya kalau bendahara itu pasti berhubungan dengan uang. Selanjutnya yang terakhir, Kak Retno. Silakan Kak Retno. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Kak Nala. Sebelumnya saya mau minta izin untuk menyapa adik-adik saya mahasiswa baru EP. Ya, silakan Kak. Boleh. Ya, selamat pagi untuk mahasiswa baru Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura, dan saya ingin mengucapkan selamat datang di program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Untuk mengenai tupoksi dari Wakil Bendahara Umum,
Saya di sini sebagai wakil bendahara umum bertanggung jawab untuk membantu bendahara umum dalam satu periode, serta berwenang untuk melakukan pengawasan keuangan di HMPEP, di mana yang pertama membantu terhadap pengawasan alur keuangan di HMPEP, dan juga di sini saya ditugaskan dari bendahara umumnya sendiri untuk memegang arus kas, maksudnya untuk memegang keuangan harian dari pengurus HMPEP atau bisa disebut sebagai uang kas dari pengurus HMPEP itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak. Ya, terima kasih Kak Dika. Setelah kita mengetahui tupoksi dari masing-masing, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris hingga bendahara. Sekarang saya mau tanya nih secara garis besar visi misi dari HMPEP sendiri itu seperti apa? Barangkali ketua umumnya Kak Jali bisa menjelaskan. Ya, baik. Sebuah organisasi didirikan ataupun dikembangkan tidak mungkin tidak memiliki sebuah tujuan. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan tersebut kalau kita tidak punya sebuah visi dan misi organisasi. Jadi visi dan misi organisasi itu mencerminkan sebuah keberhasilan ataupun sebuah perjalanan yang menggambarkan bahwa organisasi tersebut benar-benar sudah berjalan. Di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan periode 2020 kita punya visi besar yaitu menjadi organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan dalam mengembangkan minat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu misinya yaitu mengembangkan bidang keilmuan, minat bakat, dan pengembangan organisasi sebagai ujung tombak pengetahuan dan melatih intelektual mahasiswa. Yang kedua, menjadi wadah ataupun sarana untuk mahasiswa melakukan atau memberikan keluh kesah dan aspirasinya bagi keberlangsungan ataupun evaluasi atas kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan. Dan HMP Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan periode 2020 mempunyai misi besar, yaitu menjalankan transparansi dan roda organisasi secara terstruktur dan secara terbuka. Jadi visi dan misi organisasi atau khususnya HMPEP tentu dibuat dan ditulis bukan hanya untuk kepentingan semata, tetapi mengacu pada kepentingan banyak orang serta evaluasi dari periode-periode sebelumnya. Cukup itu sih Mbak Nala mengenai visi dan misi besarnya HMPEP periode 2020. Ya, terima kasih Kak Jali. Setelah kita mengetahui dari pertama ya apa itu HMPEP, terus tupoksi dari masing-masing pengurus harian, dan visi misi dari HMPEP itu juga. Jadi buat mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru itu bisa memiliki tupoksi yang berbeda dalam organisasi agar tetap menjadi sebuah satu kesatuan demi mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama. Mungkin dari Kak Sandi bisa menjawab. Silakan Kak. Bagaimana sih cara kita selaku pengurus harian menyatukan jika pengurus-pengurus kita ada yang tupoksinya berbeda, iya kan? Iya, benar. Nah, dari situ nanti kan dalam sebuah kegiatan
ada yang namanya beberapa si di situ. Entah itu pun dari si acara, si perlengkapan, si Pupdekdok, terus si konsumsi, si kesekretariatan. Nah, di situ nanti kan ada beberapa job disk yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh pengurus. Nah, dari situ jika kita sudah memiliki rasa kepekaan dan kita sudah ikhlas dan sudah mau terjun di himpunan mahasiswa prodi ekonomi bangunan, nah dari situ perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap tupoksi dari setiap si yang saya sebutkan tadi itu akan teratasi. Nah, dari situ kan tidak ada timbul saya ini sudah kerja, saya ini sudah melakukan sesuatu. Nah, makanya cara yang efektif yang bisa kita lakukan sebagai organisator sejati ya seperti itu. Jadi ketika kita menerima job disk apapun dan ketika teman kita mengalami kesusahan, ya kita harus legowo, harus menerima, harus saling membantu. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak Sandi. Berarti intinya kita tuh harus saling membantu gitu ya, satu sama lain. Ya, seperti itu ya Kak Sandi ya. Nah, setelah kita tadi mendengar ya, apa pendapat dari Kak Sandi, sekarang saya mau bertanya nih kepada Kak Mutiara selaku Sekretaris Jenderal. Mau tanya nih Kak, bagaimana cara pengurus harian itu menyatukan struktural yang memiliki tupoksi yang berbeda dalam organisasi agar tetap menjadi sebuah satu kesatuan demi mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama. Silakan Kak. Ya, ini berarti menyatukan struktural ya Kak? Ya. Perlu diketahui sama teman-teman ya, ini dari teman-teman mahasiswa ya, maksudnya mahasiswa baru. Ini dari tadi kan sepertinya masih bingung mungkin ya, ada yang kok struktural itu gimana sih Kak maksudnya gitu. Nah ini ada sedikit menyinggung ya, nanti ada sesinya sendiri tapi ini sedikit saya singgung bahwa di himpunan mahasiswa itu tidak hanya terdiri dari ketua umum, wakil, terus sekretaris, sama bendahara, tetapi di situ di bawahnya juga ada yang namanya divisi. Itu ada 5 divisi ya. Nanti pasti kalian akan ketemu sendiri sama kakak-kakaknya. Nah, dari ketua umum sampai ke wakil, terus sekretaris, bendahara, divisi pun ada kepala divisi sama anggotanya. Itu yang dinamakan struktur. Nah, ini tadi kan pertanyaannya berarti bagaimana cara menyatukan struktural sehingga dapat mencapai visi dan misi dan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya, berarti visi dan misi organisasi. Iya, seperti itu ya Kak. Berarti ini perlu kita ketahui bahwa sebuah organisasi itu pasti punya tujuan dan di dalamnya itu terdapat orang-orang dan orang-orang itu yang mempunyai tujuan yang sama. Di sini maksudnya tujuan itu gimana ya? Kita lebih ke contoh ya. Sebuah organisasi itu pasti akan ada program kerjanya. Nah, di dalam program kerja itu sebelumnya pasti sudah dirancang atau dibahas oleh semua anggota dari organisasi tersebut. Nah, di situ ada namanya rapat pembahasan program kerja. Nah, saat rapat tersebut itu semuanya sudah dikorek-korek ya, sudah digoreng-goreng semuanya dari pengusulannya, terus nanti tujuannya apa, itu sampai sasarannya, kapan, itu pasti sudah dibahas saat rapat kerja tersebut. Jadi di situ kita dari awal periode itu pasti sudah mempunyai tujuan yang sama, menyatukan tujuan melalui proker tersebut. Nah, sehingga pas saat pelaksanaan itu kan dibentuk kepanitiaan. Di dalam organisasi itu pasti ada kepanitiaan dan kepanitiaannya ini tidak terus-menerus dari satu divisi. Contohnya ya, ini bocoran ya, ada divisi keilmuan. Nah, di saat melakukan programnya divisi keilmuan itu tidak hanya divisi keilmuan yang
menjalankannya, tetapi semua dari pengurus himpunan sendiri. Jadi di situ otomatis ada kerjasama dari semua anggota, ada kerjasama, ada timbal balik lah intinya. Nah, di saat ada kerjasama tersebut itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, di situ menjadi tanggung jawab. Kalau menurut saya pribadi tidak menjadi tanggung jawab dari pengurus harian, melainkan dari semua anggota mengenai perbedaan pendapat atau perselisihan ya biasanya. Nah, di sini berarti yang ditanyakan itu gimana caranya menyatukan. Iya. Nah, itu tadi mulai dari awal kita membentuk program kerja, kita menyatukan tujuan dari awal sampai ke pelaksanaannya kita bareng-bareng, kita jadi bisa menghargai pendapat, kita kalau misalnya susah senang ya bareng-bareng. Nah, itu mungkin menurut saya salah satu sebagai contoh kita mengeratkan anggota. Selain itu ada ya pasti dari anggota itu merasa gimana ya, kayak masa bodoh, atau ada yang benar-benar serius kayak gitu, itu pasti lah. Itu adalah penyakit dari semua organisasi. Kalau misalnya jadi pengurus harian sendiri itu ya itu memang PR kami ya sebagai intinya dari organisasi tersebut untuk menyatukan dari teman-teman ya. Kita melakukan pendekatan, itu contoh kecilnya ya, kita melakukan pendekatan per divisinya. Kalau nggak bisa ya kita langsung ke individunya. Itu mungkin bisa salah satu contohnya seperti itu. Iya. Mungkin itu saja Kak. Ya, sangat jelas ya yang dijelaskan oleh Kak Putri. Jadi intinya itu ya tentu saling kesadaran diri juga kan, penting itu ya. Gimana caranya kita itu harus bisa menyatukan perbedaan itu, gitu. Ya, barangkali dari tadi Kak Sandi udah menyampaikan pendapatnya, Kak Putri, barangkali ada tambahan dari Kak Jali, silakan Kak. Baik. Mengenai bagaimana kita menyatukan perbedaan tupoksi atau setiap struktural. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Mutiara, bahwasanya di himpunan itu terdapat beberapa struktur. Artinya mulai dari ketua umum sampai jajaran staf pengurus itu terstruktur. Di dalam sebuah organisasi ada sekumpulan individu-individu yang mempunyai karakter ataupun perilaku dan pandangan tersendiri. Jadi pandangan tersebut, karakter tersebut, perilaku tersebut merupakan tantangan bagi kami pengurus harian. Bagaimana kita perbedaan karakter, perbedaan perilaku setiap pengurus kami. Maka yang kami lakukan selama ini, yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum, yang merupakan tugas dari Wakil Ketua Umum juga, intinya mendampingi pengurus internal, yaitu selalu menjalin komunikasi dan juga mengembangkan sikap saling memiliki. Dan juga yang terpenting, selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan solidaritas. Jadi bagaimana pandangan tersebut bisa kita satukan? Kita satukan dulu. Kita eratkan dulu kekeluargaan, kita eratkan dulu solidaritas, kita eratkan dulu visi kita, tujuan kita, satu dulu, baru kita dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal yang salah dalam sebuah organisasi? Tentunya tidak. Dari pandangan-pandangan teman-teman, dari perbedaan-perbedaan teman-teman, kita dapat mengetahui bagaimana teman-teman berproses dan bagaimana teman-teman memberikan pandangan untuk kebaikan sebuah organisasi. Jadi saya rasa masalah perbedaan tupoksi dalam struktural untuk mencapai sebuah tujuan itu bukan hal yang sulit, tapi itu hal yang menjadi kewajiban BPH atau pengurus harian untuk mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Ya, sudah. Terima kasih Kak Jali. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, sebelumnya kan mengingat pandemi ini kan kita kan
nggak bisa tatap muka secara langsung ya. Jadi saya mau menanyakan ke kakak-kakak yang ada di samping saya mengenai harapan untuk mahasiswa baru yang nantinya akan memulai awal perkuliahan di program studi ekonomi bangunan. Ya, langsung saja dari kakak yang paling ujung ya, Kak Retno. Silakan Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Nala. Harapan untuk keluarga baru dari program studi ekonomi bangunan. Di era new normal saat ini kan saya harap itu jangan dijadikan sebagai suatu penghalang akan jalannya kegiatan dari mahasiswa baru. Terus hal-hal baru yang teman-teman mahasiswa baru belum ada di dunia sekolah, mungkin akan bermunculan secara tidak sengaja di dunia perkuliahan. Dan saya ingin berpesan kepada keluarga mahasiswa baru program studi ekonomi bangunan ini untuk tetap semangat dan tetap jaga tujuan utama dari teman-teman mahasiswa baru ini untuk kuliah di program studi ekonomi pembangunan Universitas Trunojoyo Madura, dan jangan sampai keadaan lingkungan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini dapat mengubah tujuan awal adik-adik maba ini untuk melakukan perkuliahan di program studi ekonomi bangunan. Terus semoga bencana yang lama ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Terus kita bisa mengenal mahasiswa baru, kita bisa bertemu secara langsung, dan kita juga bisa berkenalan, kita bisa saling sharing secara langsung, tidak secara daring seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Retno. Selanjutnya saya mau dengar nih harapan untuk maba dari Kak Dita. Silakan Kak Dita. Ya, terima kasih Kak Nala. Untuk teman-teman mahasiswa baru Prodi Ekonomi Pembangunan, saudara-saudara kita sesama Prodi Ekonomi Pembangunan, tetap semangat walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini, walaupun kita masih belum bisa bertemu, masih dalam keadaan daring. Untuk teman-teman semua harus tetap semangat karena hari ini adalah hari terakhir ospek ya. Dan tentunya untuk mahasiswa baru ini adalah awal mula kalian untuk menjadi mahasiswa, dan teman-teman ini harus tetap walaupun belajarnya dari rumah, walaupun secara daring, harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh, harus tetap produktif walaupun di rumah aja. Intinya untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera temu. Semoga kita bisa bersilaturahmi secara tatap muka secara langsung dan bisa saling akrab antara angkatan yang sudah lebih dulu masuk kuliah dan angkatan yang baru di tahun 2020. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Dita. Berarti intinya tetap semangat ya Kak ya. Meskipun ospeknya sekarang online, kita berharap aja ospek Icon 2 yang mendatang 2021 bisa kita lakukan secara tatap muka, gitu ya Kak ya. Ya, langsung saja biar nggak lama-lama ya. Saya mau mendengarkan harapan untuk maba dari Kak Sandi. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Mungkin harapan dari saya itu seperti ini. Jadi harapan saya sesuai dari jargonnya ospek Icon 2020, yakni kreatif, sigap, dan produktif. Maka teman-teman semua ini sebagai mahasiswa baru program studi ekonomi bangunan dituntut, meskipun kita kuliah dari rumah, dituntut untuk tetap kreatif, tetap sigap menghadapi pandemi COVID-19 ini,
dan tetap bisa produktif kegiatan kita sehari-hari di rumah, entah itu pun kita tidak serta-merta sibuk dengan kegiatan belajar, entah itu pun kita bisa membantu orang tua, kita bisa mendirikan kegiatan belajar mengajar antar teman-teman kita sebaya yang sama-sama berkuliah. Jadi kita tidak merasa bosan gitu di rumah. Makanya saya harap untuk teman-teman semua rajin belajar, jangan sampai ilmu yang akan kita dapatkan nanti di dunia perkuliahan tidak bisa kita serap secara baik. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mengalami kendala sinyal ataupun kendala sinyal tersebut, jadi harus siap-siap untuk mencari tempat sinyal yang cukup kuat. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sandi. Setelah kita mendengarkan dari Kak Retno, Kak Dita, terus Kak Sandi, sekarang saya mau mendengarkan dari Kak Dika. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Mungkin masa awal perkuliahan adalah masa transisi mahasiswa menjadi mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa baru itu dituntut untuk beradaptasi dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalian itu masih belum terlalu fokus pada pelajaran atau dalam bidang akademik. Jadi di perkuliahan ini, ayo kita rubah, ayo kita mulai belajar. Jadi belajar itu nggak cuma dari dosen, belajar itu bisa dari berbagai media atau berbagai ya banyak media belajar. Jadi buat adik-adik, jangan kalian jadikan alasan kuliah daring ini kalian menjadi pasif. Justru malah dengan kuliah daring kalian ini ditantang. Bisa nggak kalian menghadapi situasi yang seperti tema ikon kita, disrupsi, jadi masa perubahan. Ayo belajar, jangan kalian itu harus meninggalkan zona nyaman kalian. Ayo ikuti organisasi di kampus. Lomba-lomba akademik terus belajar aja sih dari saya. Ya, terima kasih. Itu nggak hanya berpatokan satu aja. Nah, selanjutnya Kak Putri. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Mengenai harapan ya, pasti semua harapan itu pastinya baik ya. Dari yang sudah disampaikan oleh Kak Retno, Kak Dika, Kak Dita, sama Kak Sandinya tadi mungkin sudah cukup mewakili dari harapan baiknya teman-teman. Ya kalau saya sendiri itu ya setuju ya dengan yang disampaikan oleh Kak Dika. Dari yang awalnya kalian menjadi siswa dan sekarang sudah mempunyai gelar yang namanya mahasiswa. Itu adalah sebuah harapan yang tentunya menjadi harapan lebih baik. Nah, di sini pesan saya yaitu jangan kalian terlena dengan keadaan pandemi seperti ini ya. Dengan keadaan untuk di rumah aja, ya tentunya pasti ya semuanya kalau di rumah aja saya sendiri juga ngalamin, kalau di rumah aja itu pasti pengennya ya rebahan kayak gitu ya.
Kalau saya sendiri yang rasain nggak tahu kalau teman-teman, tapi kebanyakan ya pasti seperti itu ya. Nah, di sini pesan saya jangan kalian terlena dengan keadaan itu. Pesannya Kak Dika itu sangat menyentuh ya. Silakan kalian ikuti organisasi, kalian ikuti kegiatan lomba-lomba. Nah, itu merupakan sangat bermanfaat ya. Kalau di rumah kan pasti waktunya lebih banyak, lebih enak. Jadi manfaatkan waktu-waktu itu untuk masalah semangat dan lain-lain tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Jadi mungkin saya cuma itu saja. Yang harapan kedepannya yang terbaik lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Putri. Sebagai penutup ya, saya mau mendengarkan dari Ketua Umum HMPP sendiri. Gimana sih Kak harapan Kakak untuk maba? Silakan Kak. Ya, baik. Bagi teman-teman mahasiswa baru, ketika teman-teman mahasiswa baru memasuki kampus, teman-teman merupakan kaum akademisi atau masyarakat ilmiah. Jadi saya harap ketika teman-teman nanti masuk dan bergabung di dalam lingkungan kampus, saya harap teman-teman bisa berinteraksi baik dengan dosen, sesama mahasiswa untuk melakukan atau mengembangkan jati diri teman-teman. Di bidang akademik, saya berpesan untuk teman-teman melatih jiwa kekritisan dan melakukan pembelajaran dan mengembangkan sebuah pengetahuan, baik melalui beberapa literasi, membaca jurnal, ataupun membuat sebuah penelitian ilmiah. Di dalam bidang non-akademik, saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa baru, bahwasannya kampus merupakan tempat atau wadah bagi kita semua untuk melatih jiwa organisasi kita. Di dalam kampus atau dalam internal kampus terdapat banyak organisasi unit kegiatan mahasiswa, organisasi legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam cukup. Semoga kita dapat yang lebihnya. Saya mohon maaf mewakili seluruh jajaran BPH, dan sampai jumpa rekan-rekan mahasiswa baru di kampus tercinta Universitas Trunojoyo Madura. Ya teman-teman, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara bincang bareng dengan Badan Pengurus Harian. Maka dapat saya simpulkan bahwa HMPEP, Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, merupakan wadah organisasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa EP, untuk menyalurkan minat organisasi. Dalam sebuah organisasi memiliki sebuah visi besar dan misi sebagai strategi untuk mencapai tujuan. Ya, saya Nalaiza Khaironi mohon undur diri. Sampai jumpa di acara-acara program HMPEP berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Nalaiza Khaironi di acara sharing seputar HMPP 2020. Setelah kita tadi mengulik banyak ya tentang Badan Pengurus Harian, tupoksi-tupoksinya, sekarang saya akan berlanjut dengan kakak-kakak yang ada di samping saya. Saya akan bertanya-tanya dengan Kepala Divisi di HMPP 2020. Sebelumnya, pepatah awal, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan berkenalan dengan kakak-kakak yang ada di samping ini. Yang pertama, saya akan berkenalan dulu dengan kakak satu-satunya laki-laki ya yang jadi Kepala Divisi di HMPP 2020, yaitu Kak Vega Rosid Abdullah, selaku Kepala Divisi Minat Bakat, asal Magetan. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Ya. Malam. Selanjutnya, saya akan berkenalan dengan Kak Lailatul Istiqomah, selaku Kepala Divisi Advokesma. Apa itu Advokesma? Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Kak Laila ini asal Jombang.
Selanjutnya sebelah kirinya lagi Kak Habibatul Islamia selaku Kepala Divisi Infokom. Apa itu Infokom? Informasi dan Komunikasi. Kak Habibah ini asal mana Kak? Dari Jombang. Nah, sama kayak Kak Laila ya, asal Jombang. Selanjutnya yang paling ujung ada Kak Cahya Dewi selaku Kepala Divisi PSDM. Mungkin kalian asing ya, apa itu PSDM? PSDM adalah pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Kak Cahya ini asal mana Kak? Asal Madiunnya. Selamat pagi Kak Cahya. Nah selanjutnya ada juga nih kakak dari Kepala Divisi Keilmuan, yaitu Kak Ayu Delawati Prasetyo Ningtyas. Kak Dela. Selamat pagi Kak. Ya, Sebelumnya Kak Dela ini ada kendala ya teman-teman, jadi tidak bisa secara langsung berkumpul dengan kita semua. Nah, setelah berkenalan ini kan tentu kita udah kenal ya, meskipun belum secara mendalam. Maka saya di sini akan melakukan bincang-bincang dengan kakak yang ada di sebelah saya. Sebelumnya saya akan mau bertanya nih kepada Kepala Divisi Keilmuan terlebih dahulu, Kak Dela. Kak Dela, ya, mau Ya. tanya nih Kak, tupoksi Boleh. dari Divisi Keilmuan sendiri itu apa sih Kak? Mau dijelaskan? oke. Ya, langsung saja ya. Jadi sesuai dengan namanya, divisi keilmuan itu intinya bergerak pada bidang keilmuan dan riset seperti itu. Nah, dari tugasnya pun ada 4. Yang pertama adalah menumbuhkan jiwa intelektualitas mahasiswa, ekonomi pembangunan khususnya, lalu melakukan kajian pada bidang keilmuan di lingkungan kampus, di lingkungan prodi ekonomi pembangunan, lalu meningkatkan prestasi mahasiswa EP sendiri di bidang keilmuan, lalu meningkatkan budaya kritis pada mahasiswa. Jadi meningkatkan daya nalar dan daya kritisnya seperti itu. Kita udah mendengar ya tupoksi Nah, dari Divisi Keilmuan itu apa aja. Selanjutnya saya akan melanjutkan tanya-tanya saya kepada Kak Laila selaku Kepala Divisi Advokesma. Apa sih Kak tupoksi dari Divisi Advokesma sendiri itu seperti apa? Mau dijelaskan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila, mungkin adik-adik maba sebagian ada yang sudah kenal ya. Di sini saya sebagai Kepala Divisi Advokesma. Kepanjangan dari Advokesma yaitu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa yang mempunyai tupoksi. Yang pertama yaitu mewadahi serta memperjuangkan aspirasi mahasiswa EP. Dalam divisi Advokesma ini sebagai wadah atau tempat jika ada mahasiswa EP yang mempunyai aspirasi atau kendala dalam dunia perkuliahan maupun dunia yang lain. Yang kedua yaitu mencari segala informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa EP. Di sini Divisi Advokesma sebagai penyalur informasi atau jika ada mahasiswa EP atau adik-adik maba yang membutuhkan
informasi bisa menghubungi dari divisi Advokesma. Seperti kemarin maba-maba yang membutuhkan informasi mengenai ospek atau KRS-an kemarin kan. Nah itu dari divisi Advokesma yang memberikan informasi kepada adik-adik semuanya. Selanjutnya yaitu memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa EP. Kesejahteraan di sini maksudnya yaitu mahasiswa EP ini tidak ada permasalahan atau tidak ada kendala dalam dunia perkuliahan. Terima kasih, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak Laila atas pemaparannya tadi. Nah, jadi di sini tuh dulu itu sebelum Advokesma itu mungkin kalian taunya itu humas, hubungan masyarakat. Nah, sekarang ada pergantian ya Mbak Laila ya? Iya, benar. Ya. Selanjutnya setelah tadi keilmuan, Advokesma, sekarang kita berpindah ke PSDM. Silakan Kak Cahya menjelaskan apa sih itu PSDM dan tupoksinya. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tupoksi dari divisi POSDM. Yakni yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan EP FEB UTM, khususnya HMPEP FEB UTM. Selanjutnya, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan, organisasi, tanggung jawab, dan loyalitas pada pengurus HMPEP FEB UTM. Yang ketiga, melaksanakan proses pembentukan masa orientasi mahasiswa baru di EP FEB UTM. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan pengurus HMPEP FEB UTM. Ya, sudah Kak? Ya, sudah? Ya. Ya, terima kasih Kak Cahya atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan beralih ke minat bakat, ke divisi minat bakat. Kepada Kak Vega dimohon untuk menjelaskan apa sih tupoksi yang ada di minat bakat itu. Ya, terima kasih. Silakan, Baik, Kak. baik, terima kasih Kak Nala. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Pembangunan tahun 2020. Di sini saya akan membacakan apa saja sih tupoksi dari divisi minat bakat. Yang pertama itu mewadahi minat dan bakat yang belum terakomodir di lingkungan ekonomi pembangunan. Yang kedua ada meningkatkan prestasi mahasiswa prodi ekonomi pembangunan di bidang ilmiah, seni, dan olahraga. Yang ketiga yaitu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ekonomi pembangunan. Yang keempat dan terakhir yaitu ikut berpartisipasi dan mendelegasikan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak Nala. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Vega. Selanjutnya saya akan bertanya ke divisi Infokom. Kak Habibah, mohon untuk dijelaskan apa sih tupoksi-tupoksi yang ada di Infokom itu? Baik, terima kasih Kak Nala. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Ekonomi Pembangunan 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Ekonomi Pembangunan. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Infokom dengan tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, membangun relasi dan kerjasama dengan organisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Misalnya di dalam universitas kita membangun relasi dengan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan yang di luar lingkungan Universitas Trunojoyo Madura kita membangun relasi bersama himpunan-himpunan terutama himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan seperti di UNES, di UB dan di universitas lainnya. Kemudian yang kedua, tupoksi Infokom adalah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik dan informasi-informasi lainnya yang mencakup di dalam
maupun di luar lingkungan ekonomi pembangunan. Nah, di sini kita berkolaborasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi ini. Kemudian yang terakhir kita bertugas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan dengan melalui media sosial, yakni ada Instagram, YouTube, dan website HMP EP UTM. Jangan lupa di follow ya. Ya, terima kasih Kak Habibah. Selanjutnya saya akan bertanya-tanya juga nih di sebelah samping saya ini. Saya mau tanya ke Kepala Divisi Advokesma, Kak Laila. Jangan tegang, Kak. Saya mau tanya nih, apakah setiap proker yang dibuat masing-masing divisi itu mementingkan mahasiswa atau organisasi? Silakan, Kak. Kalau di divisi Advokesma kan dalam bidang eksternal, yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan mahasiswa UTM maupun dengan pihak luar. Nah, untuk prokernya sendiri itu lebih, menurut saya lebih mementingkan ke mahasiswanya, karena ada salah satu proker yaitu menampung aspirasi atau keluh kesah dari mahasiswa EP dan memberikan informasi kepada mahasiswa EP mengenai dunia perkuliahan. Maka proker yang dilakukan tersebut yaitu bernama HMP Belusukan. Dulu sebelum ada virus COVID-19, kita melakukan belusukan ke kelas-kelas, yaitu menanyai kepada mahasiswa apa sih kendala yang dihadapi oleh mahasiswa EP atau apa saja aspirasi-aspirasi yang dikeluh kesahkan oleh mahasiswa EP. Jadi dari divisi Advokesma sangat terbuka jika semua mahasiswa EP mempunyai aspirasi atau keluh kesahnya. Silakan menghubungi saya atau anggota divisi Advokesma yang lain. Nah, jadi untuk prokernya sendiri lebih mementingkan kepada kesejahteraan mahasiswa dan untuk pelayanan mahasiswa, begitu. Ya, sudah? Ya, sudah. Ya, terima kasih Kak Laila. Selanjutnya saya akan beralih ke Kak Dela selaku Kepala Divisi Keilmuan. Bisa dipaparkan Kak, apakah setiap proker yang dibuat oleh Divisi Keilmuan itu mementingkan mahasiswa atau organisasi? Bisa diulang? Iya, jadi gini Kak, saya mengulang ya. Apakah setiap proker yang dibuat oleh Divisi Keilmuan itu mementingkan mahasiswa atau organisasi? Oke, divisi keilmuan di fokusnya lebih kepada mahasiswa ya, bukan ke pengurusnya. Jadi seluruh program kerjanya atau prokernya itu berkonsentrasi pada mahasiswa. Oh lanjut Mbak, lanjut. Ya, jadi sesuai dengan fokusnya dari awal, selalu berkonsentrasi kepada mahasiswa. Contohnya seperti program kerja Bincang Nalar, itu sebenarnya tujuannya lebih meningkatkan daya kritis mahasiswa EP sendiri, lalu juga sebagai ajang silaturahmi antar angkatan seperti itu, dari angkatan 18 ke angkatan 19 dan nanti yang baru angkatan 20 dan sampai angkatan 17. Bahkan nanti kita bisa mendatangkan dari angkatan yang alumni seperti itu atau dari luar pun juga. Juga terkadang juga
pemantiknya juga dari dosen sendiri, jadi ajak silaturahmi dari dosen kepada mahasiswa juga. Lalu ada lomba juga, lombanya juga dikhususkan kepada mahasiswa sendiri dan lebih terbuka lagi karena tingkat nasional, jadi juga lebih besar lagi. Lalu ada beberapa agenda juga dan fokusnya tetap pada mahasiswa seperti itu. Saya kembalikan ke Nala. Ya, terima kasih Kak Dela. Setelah kita tadi dengarkan ya jawaban dari divisi advokes, info juga keilmuan. Jadi gini Kak, pertanyaannya, harapan apa sih Kak, harapan untuk dijalankan di tahun depan? Ya, terima kasih. Ya, ya sih. Hal ini ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Mungkin untuk apa ya, harapan untuk HMPEP periode selanjutnya yaitu lebih apa ya, lebih ditekankan lagi untuk HMPP yang periode selanjutnya mungkin akan berbeda dengan periode sekarang. Periode yang sekarang kan ya kayak gini, banyak kendala, ada pandemi yang nggak selesai-selesai, dan prokernya pun semua harus dirubah. Mungkin untuk HMP tahun depan lebih mempersiapkan apa ya, itu semua udah disiapkan sebelumnya, jadi nggak ada kendala yang begitu besar. Terus tadi yang apa Kak, program kerja ya? Proker apa yang harus dipertahankan atau tetap dijalankan di tahun depan Kak? Untuk proker dari divisi apapun itu ya? Iya. Untuk proker mungkin yang harus dipertahankan itu seperti ospek, itu harus ada setiap tahunnya. Terus kayak seminar konsentrasi. Terus ada seminar yang kemarin baru kita lakukan, yaitu seminar ekonomi industri kreatif. Terus ada OSDM yang advokesma yang apa itu? Baksos iya. Sama itu loh yang start dipertahankan untuk HMPP ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vega. Selanjutnya saya mau mendengarkan nih dari Kak Cahya selaku Kepala Divisi POSDM. Saya mau tanya Kak, harapan apa untuk HMP tahun depan dan proker apa yang harus dipertahankan atau dijalankan di tahun depan? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Yang pertama kesan dan pesan saya, semoga HMP tahun depan menjadi lebih baik lagi dan siap menghadapi tantangan apapun. Terus selanjutnya sukses terus untuk HMP ke depan. Siapapun yang akan menjadi penerusnya, semoga tetap solid dan tetap dijaga ya kekeluargaannya, dan tetap terus berkarya.
Terus selanjutnya untuk proker apa saja yang dipertahankan, sebenarnya semua proker bisa, enggak sih, gini ya, proker yang bisa memberikan dampak positif itu bisa dipertahankan. Kalau nggak harus melulu memakai proker-proker yang saat ini, misalkan kalian punya inovasi-inovasi baru, proker-proker baru, kalian bisa gunakan di periode selanjutnya. Kalau semisal ada proker kami yang bagus dan memang ingin kalian jalankan, ya silahkan. Kalau nggak ada ya kalian bisalah cari inovasi-inovasi yang baru. Kan juga ada sekarang kan udah ada sosial media. Kalian bisa searching, bisa collab sama kampus lain untuk mendapatkan proker-proker baru ataupun kinerja-kinerja baru. Udah itu aja. Ya, terima kasih Kak Jaya. Nah, teman-teman, setelah kita tadi mengulik seputar HMPP, mengetahui apa itu HMPP, visi misi HMP, mengetahui struktur kepengurusan di Badan Pengurus Harian hingga pembagian tugas pokok dan fungsi atau yang biasa dikenal dengan tupoksi dari seluruh keseluruhan HMPP 2020, kita jadi tahu ya secara mendalam mengenai HMPP. Ya, pesan saya untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, meskipun mengingat saat ini adanya pandemi, secara tidak langsung kita tidak bisa bertemu, pesan saya tetap semangat belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah, stay at home, selamat bergabung dan selamat menjadi keluarga besar di program studi ekonomi bangunan, dan jangan segan untuk bergabung di HMPP 2021. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.